Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Aini, NIM 2109110793. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Mardalena selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Islam yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membuat video ini guna untuk menjelaskan materi hukum Islam tentang hukum perbankan syariah. Baiklah, langsung kita mulai saja. Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait dengan sejarah perbankan syariah terlebih dahulu, di mana secara umum pengertian bank syariah atau syariah bank adalah bank yang mengoperasikannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Ada banyak istilah yang diberikan untuk menyebut entitas bank syariah selain, yakni bank tanpa bunga atau interest free bank, bank tanpa riba, la riba bank, dan bank syariah Islamic Bank atau yang secara lengkap disebut dengan bank prinsip syariah. Lembaga ini dalam pengoperasionalnya dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain, bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Dan perkembangan perbankan syariah ini tentunya juga harus didukung oleh sumber daya insani yang memadai, baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitasnya. Selanjutnya itu ada yang namanya fungsi bank-bank syariah. Nah, kita akan menjelaskan terkait dengan fungsi bank-bank syariah. Yang pertama yaitu fungsinya adalah manajemen investasi. Manajemen investasi di sini maksudnya adalah bank-bank Islam dapat melaksanakan fungsi ini berdasarkan kontrak mudharabah atau kontrak perwakilan, di mana menurut kontrak mudharabah, bank dalam kapasitasnya sebagai madrib, yaitu pihak yang melaksanakan investasi dana dari pihak lain dan menerima persentase keuntungan hanya dalam kasus untung. Yang kedua ada investasi, di mana bank-bank Islam menginvestasikan dana yang ditempatkan pada dunia usaha, baik dana modal maupun dana rekening investasi, dengan menggunakan alat-alat investasi yang konsisten dengan syariah. Di antaranya contohnya adalah kontra al-murabahah, al-mudarabah, al-musyarakah, bai as-salam, bai al-istisna, dan lain-lain. Yang ketiga ada jasa-jasa keuangan. Bank-bank Islam dapat juga menawarkan berbagai jasa keuangan lainnya berdasarkan upah dalam sebuah kontrak perwakilan atau penyewaan. Contohnya garansi, transfer kawat, dan sebagainya. Yang terakhir ada jasa sosial. Konsep perbankan Islam mengharuskan bank Islam melaksanakan jasa sosial bisa melalui dana qard, zakat, atau dana sosial yang sesuai dengan ajaran Islam. Lebih jauh lagi, konsep perbankan Islam di sini mengharuskan bank Islam memainkan peran dalam pengembangan sumber daya insani dan menyumbang dana bagi pemelihara serta pengembangan lingkungan hidup lainnya. Materi selanjutnya adalah hukum perbankan syariah di Indonesia. Bank syariah secara yuridis formal di Indonesia memiliki dasar diantaranya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Kemudian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Kemudian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kemudian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Materi selanjutnya adalah hukum perbankan syariah terhadap ekonomi politik. Politik hukum merupakan tujuan dan alasan dibalik dibentuknya peraturan perundangan. Politik hukum merupakan sesuatu hal yang penting dalam memahami mengapa diperlukan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan dan menentukan apa yang hendak diterjemahkan ke dalam kalimat hukum dan menjadi perumusan dalam pasal-pasal. Ekonomi syariah yang dimaksud adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilakukan menurut prinsip syariah. Yang pertama contohnya yaitu bank syariah, kedua lembaga keuangan mikro syariah, 3 asuransi syariah, 4 reasuransi syariah, 5 reksadana syariah, 6 obligasi syariah, 7 surat berharga berjangka menengah syariah, 8 sekuritas syariah, 9 pembiayaan syariah, 10 pegadaian syariah, 11 pensiun lembaga keuangan syariah, 12 bisnis syariah. Namun, di sisi lain ternyata tujuan ekonomi syariah adalah mempunyai kesamaan dengan tujuan hukum, di mana menurut Gustav Redbridge, hukum mempunyai tujuan untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Kemudian menurut Profesor Subekti, hukum mempunyai tujuan untuk mengabdi pada tujuan negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan melalui penyelenggaraan keadilan dan ketertiban. Sehingga adanya hukum dalam perbankan syariah merupakan perwujudan dari tujuan negara Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka diketahui bahwa tujuan ekonomi syariah dan tujuan hukum mempunyai satu persamaan yang hendak mewujudkan suatu keadilan kesejahteraan bagi masyarakat. Sekian penjelasan mengenai hukum perbankan syariah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.